ngono Pak, sampean ngomong curang-curang Pak, sampean dhewe curang. Ayolah. Mantan PKD, mantan PK. Dua orang tak berkutik saat tertangkap warga di Jalan Dr. Sutomo, Jember, Jawa Timur. Lah ini apa? Udah usah ngomong-ngomong apa kamu? Tertangkap basah kayak gini apa? Barang buktinya mana? Barang buktinya mana? Kalau ketemu aku BB-nya mana? BB-nya? gulanya, Bos. Saya turunkan di bawah. Buktikan, foto, dokumentasi. Ini gula nih. Tadi tutulan gula bengi-bengi taneng kene. Saat digeledah warga, kedua orang ini membawa satu sak gula pasir. Rencananya gula akan dibagikan kepada warga untuk mendukung paslon tertentu. Nggak taunya anak-anak kok kenal sama supirnya itu. Gitu loh. Terus di dalam mobil ada apa? Kurang paham, yang taunya sudah ada gula dari bawah. Ada gula ya. Usai diperiksa, kedua orang ini langsung dibawa ke Bawaslu Jember. Masih tidak tertuang di dalam laporan. Jadi diduga ada mau dibagi-bagi begitu aja. Karena memang tidak ada bahan kampanye atau apapun yang mengarah ke salah satu paslon. Cuman memang diduga ada barang yang mau dibagikan. Belum ada keterangan lebih lanjut untuk di dalam laporan. Kini keduanya masih diperiksa di kantor Bawaslu Jember. Bawaslu pun rencananya akan meminta klarifikasi dari paslon terkait. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kotak suara dibakar oleh salah satu saksi saat digelar pemilihan kepala daerah Jambi. Insiden terjadi diduga karena kesalahpahaman antara saksi dengan petugas KPPS. Insiden pembakaran kotak suara mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024 di Jambi. Peristiwa yang dilakukan oleh salah satu saksi terjadi di TPS 02, Desa Renah Kumuh Debai, Kota Sungai Penuh saat rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi oleh KPPS. Petugas langsung memadamkan api dan mengevakuasi kotak serta surat suara yang tersisa dan seluruh logistik pemilihan kepala daerah ke Sekretariat Panitia Pemilih Kecamatan. Hasil pemungutan wali kota akhirnya ditunda dan digeser ke PPK. Untuk saat ini situasi di RKE sudah terkendali dari 2 TPS, 1 TPS dilakukan penghitungan di sana semua beres, dan 1 TPS tinggal wali kota yang tadi kita geser ke PPK. Pihak KPU Republik Indonesia juga menyoroti peristiwa ini. Insiden terjadi akibat kesalahpahaman antara saksi dengan petugas KPPS. Selanjutnya juga ada beberapa kejadian khusus di Jambi. Ini ada kotak suara yang dibakar oleh saksi dan kami masih mendalaminya karena ada misunderstanding, kesalahpahaman di antara saksi dengan KPU. Dan saat ini sedang ditangani oleh KPU Provinsi Jambi. Saat ini polisi telah mengantongi identitas pelaku dan tengah diburu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno deklarasi menang Pilkada Jakarta 1 putaran. Pramono Rano klaim telah meraih 50% suara hasil hitung cepat. Dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Pemirsa, meski pasangan Pramono Rano telah deklarasi kemenangan 1 putaran, namun pasangan RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta 2 putaran. Lantaran dalam hitung cepat, Pilkada Jakarta ada margin of error yang diprediksi bisa pengaruhi hasil akhir. Tiga paslon yang berkompetisi di Pilkada Jakarta telah gunakan hak pilihnya kemarin. Hasil hitung cepat pun telah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno unggul 50% dalam sejumlah hitung cepat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengintai di posisi kedua.
Sementara Dharma Pangerkun dan Kunwardana berada di posisi terakhir. Meski di sejumlah hasil hitung cepat pasangan RK Suswono tertinggal dari paslon Pramono Rano, namun calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil masih optimis bisa menangkan Pilkada Jakarta. Pasangan Ridho juga bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pangerkun dan Kunwardana, mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Pilkada Jakarta sendiri berbeda dengan daerah lain. DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Bila berlanjut ke putaran kedua, suara pasangan Dharma Kun akan menjadi rebutan bagi pasangan RK Suswono dan Pramono Rano yang akan bertarung nanti. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pilkada DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Status Jakarta sebagai ibu kota negara maupun daerah khusus menjadikan Pilkada Jakarta tetap bisa berlangsung 2 putaran. Aturan soal Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini, pemenang Pilkada adalah pasangan cagup dan cawagup yang memperoleh suara lebih dari 50%. Sementara dalam PKU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 2 diatur bahwa pemilihan putaran kedua bisa terjadi bila tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua diikuti oleh paslon dengan suara terbanyak, pertama dan kedua pada putaran sebelumnya. Hasil hitung cepat Pilkada Jakarta berjalan cukup ketat. Meski pasangan Pramono Rano unggul di sejumlah lembaga survei, namun belum bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan berjalan 1 atau 2 putaran. Lantaran hingga kini terdapat margin of error sebesar 1%. Quick count beberapa lembaga survei ini menempatkan kemenangan pasangan Pak Pramono Rano masih dalam batas margin of error alias tipis sekali meskipun di atas 50%. KPU DKI Jakarta pun mengungkap skenario putaran kedua Pilkada Jakarta akan digelar 26 Februari 2025. Namun ada atau tidaknya putaran kedua masih menunggu hasil real count resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali dikawal Pilkada pemirsa, tidak diizinkan mencoblos. Seorang pemilih mengamuk di sebuah TPS di Karangasem, Bali. Diduga pemilih ingin mencoblos hanya berbekal KTP tanpa surat undangan pencoblosan. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata
dia tidak terdaftar sebagai pemilih di Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Nah, dia itulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana, dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, pertarungan dua jenderal di Pilkada Jawa Tengah masuki tahap akhir. Dalam hitung cepat, sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin Maimun ini mengungguli pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Gus Yassin unggul dalam sejumlah hitung cepat Pilkada Jawa Tengah. Keduanya pun langsung merayakannya di rumah pemenangan di Kampung Kali, Semarang, Jawa Tengah. Lutfi menyebutkan hasil perhitungan sementara yang unggul dibanding paslon 01 tak lepas dari kerja keras dari tim yang telah bekerja tanpa henti untuk memastikan setiap strategi bisa berjalan dengan lancar. Apapun pimpinannya adalah masyarakat Hadurani yang Jawa Tengah yang menang, bukan kita. Sehingga ini semua akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Toh nanti ringkonnya belum, tetapi spirit ini yang membuat kita berhasil adalah teamwork di antara kita. Di Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Gus Yassin berhadapan dengan paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi belum memberikan tanggapan, namun keduanya masih menunggu hasil real count. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merespon hasil hitung cepat pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Dalam pernyataannya, Megawati menyoroti mobilisasi alat negara dan juga manipulasi kekuasaan sebagai penyebab utama kekalahan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi atas Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Pemirsa, calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Shirley Coanda dan Sarbin Sehe unggul atas 3 pasangan calon lainnya dalam perolehan suara Pilkada Maluku Utara. Berdasarkan data lembaga survei indikator, Shirley dan Sarbin unggul 49,50%. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Shirley Coanda dan Sarbin Sehe, sementara unggul dalam perolehan suara hitung cepat pemilihan gubernur Maluku Utara. Berdasarkan penghitungan cepat berbagai lembaga survei, Shirley Sarbin mendapatkan suara 49,50%, unggul signifikan atas pesaing terkuat paslon nomor urut 1, Husain Altingsyah, Asrul Rashid Ihsan yang mendapatkan suara 26,40%. Sementara rekapitulasi penghitungan suara dari KPU Maluku Utara akan dilakukan secara berjenjang hingga 16 Desember 2024.
Shirley pun mengaku siap kalah dan siap menang dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024. Saya ikhlas, saya ikhlas dengan pilihan rakyat, saya siap kalah, saya pun siap menang. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penyelenggara, pengawas pemilu, TNI Polri yang bertugas dari pagi hingga malam nanti. Shirley Chowanda adalah istri dari mendiang calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos. Benny Laos meninggal dunia dalam insiden kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara saat menuju lokasi kampanye. Kebakaran diduga akibat kelalaian saat mengisi bahan bakar kapal. Shirley kemudian resmi maju sebagai calon Gubernur Maluku Utara menggantikan suaminya, didukung oleh 8 partai politik yang sebelumnya mengusung suaminya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Kota Kosong klaim meraih kemenangan dalam pemilihan wali kota Pangkal Pinang tahun 2024. Relawan mengklaim Kota Kosong meraih 61% suara. Relawan Kota Kosong Pangkal Pinang deklarasi kemenangan di pemilihan wali kota Pangkal Pinang 2024. Para relawan menggelar sujud syukur di Tugu Krito Surong yang berdampingan dengan Rumah Aspirasi Kota Kosong Pangkal Pinang. Berdasarkan hasil penghitungan cepat, para relawan mengklaim Kota Kosong berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan, yakni mencapai 61% melawan calon tunggal Maulan Akhlil Hakim. Hasil ini mengejutkan banyak pihak dan menciptakan gelombang sukacita di kalangan relawan yang mendukung Kota Kosong. Kami memastikan bahwa Kota Kosong atau Kolom Kosong menang ya secara signifikan di Kota Pangkal Pinang. Jadi dari tabulasi yang kami himpun ya di posko pemenangan Kota Kosong, kami memastikan Kota Kosong di Pangkal Pinang mengantongi angka 61%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jika Kota Kosong memenangkan pilkada, maka pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur, bupati, atau wali kota untuk memimpin sementara wilayah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada pemilihan berikutnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.